Brian langsung nutup pintu mobilnya plak dan nginjek gas mobil, dan pergilah itu si Brian secepatnya menjauh dari hantu anak-anak itu. Dan pada saat dia udah tancap gas nih guys, sesekali Brian ini nengok kaca spion mobil buat memastikan apakah anak itu mengejarnya. Hai guys, assalamualaikum, makasih sudah mampir nak videoku. Kali ini aku akan membahas 5 urban legend yang menyeramkan dari berbagai belahan dunia. Siap-siap ya, karena yang kita bahas ini bukan sekedar cerita, tapi kisah yang konon benar-benar terjadi guys. Apa saja itu? Langsung kita ke ceritanya, let's go. Jadi guys, kalian pasti udah gak asing lagi kan sama yang namanya pemakaman Jeruk Purut. Pemakaman Jeruk Purut ini terletak di Jakarta Selatan, di tengah kota yang super ramai. Tapi di balik keramaian itu ada satu kisah horor yang legendaris banget, yang mungkin udah kalian denger ya dari kakek nenek kalian juga. Cerita ini tentang hantu pastor tanpa kepala, dan kisah ini tuh udah ada sejak tahun 80-an loh guys. Bayangin, dari zaman dulu banget, kisah ini udah jadi bahan obrolan dari mulut ke mulut. Jadi ceritanya ini intinya ada seorang pastor Belanda yang katanya tewas dibunuh secara brutal di makam ini. Kepalanya dipenggal guys, dan sampai sekarang kepalanya itu nggak pernah ditemukan. Makanya dia ini bergentayangan nyari kepalanya sendiri. Dan yang bikin merinding guys, dia ini nggak sendirian. Dia ditemenin sama anjingnya yang juga tewas bareng dia. Dan anjingnya ini juga nggak punya kepala guys. Jadi ada dua sosok tanpa kepala jalan bareng di tengah kuburan gelap nyari sesuatu yang hilang. Gerem kan? Serem kan? Nah, yang paling ikonik dari legenda ini adalah aturannya guys. Katanya si hantu pastor ini cuma bakal muncul kalau ada yang datang ke sana dengan jumlah ganjil. Jadi kalau kamu datang sendiri, bertiga, berlima, atau bertujuh, ya siap-siap aja ketemu sama dia. Katanya gitu guys. Dan aturan ini konon berawal dari kisah sekelompok anak muda yang datang ke sana bertujuh. Jadi awalnya mereka ini iseng nantangin lah. Dan tiba-tiba sosok pastor ini beneran muncul guys di hadapan mereka. Dia berdiri tegak di atas nisan, dan sejak saat itu mitos jumlah ganjil ini jadi semacam kayak pantangan gitu loh guys. Nah, orang-orang yang pernah ngelihat hantu ini tuh ceritanya kayak hampir sama semua. Mereka yang pernah ngalamin katanya tiba-tiba aja ngerasain hawa dingin gitu, disusul bau anjir darah dan suara lolongan anjing yang sayup-sayup terdengar. Tapi yang paling bikin mereka ketakutan bukan karena si hantu ini ngejar atau ganggu guys, justru karena dia ini cuma diem aja gitu di kejauhan, cuma diem gini nunjukin diri sekilas di antara nisan. Tapi itu udah cukup buat bikin mereka yang lihat ini jadi lari terbirit-birit. Banyak yang cerita setelah kejadian itu, orang yang dinampaki hantu pastor ini mereka demam berhari-hari guys, dan kebayang-bayang sosoknya di dalam mimpi saking traumanya kali ya. Dan ada juga yang sampai nggak berani lagi lewat area pemakaman itu kalau malam hari guys. Kisah hantu Jeruk Purut ini bisa dibilang bukan sekedar cerita seram guys, tapi juga bagian dari budaya kita. Banyak yang percaya kalau cerita ini tuh sengaja dibuat dan disebarkan sama orang-orang zaman dulu sebagai cara untuk menjaga makam. Ya logikanya siapa yang berani usil di makam kalau ada cerita hantu seseram ini kan? Jadi guys, legenda ini tuh cuma untuk menakuti, tapi juga mengajarkan kita tentang sejarah dan cara masyarakat zaman dulu menjaga tempat-tempat sakral. Terlepas dari kebenarannya, yang jelas kisah ini tetap hidup dan terus diceritakan sampai sekarang. Oke guys, jadi sosok penampakan satu ini tuh udah terkenal banget di mana-mana, terutama di Inggris sama Amerika. Namanya Black Eyed Children atau anak-anak bermata hitam. Dengar namanya aja udah serem kan? Tapi katanya penampakan mereka itu jauh lebih creepy dari namanya guys. Kisah-kisah yang beredar ini seringkali terjadi di malam hari guys. Jadi ada beberapa pengalaman dari orang-orang nih yang bilang, sebut saja kali ini pengalaman dari Mr. A ya. Jadi Mr. A ini lagi santai kan di rumah. Terus tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, tok-tok-tok gitu. Nah pas dibuka pintunya sama Mr. A ini, tiba-tiba di depan pintu ini udah berdiri 3 anak kecil. Umurnya mungkin sekitar 6-16 tahunan ya. Nah mereka ini memakai pakaian biasa layaknya anak pada umumnya lah. Anak-anak ini minta izin buat numpang telepon, kemudian minta dianterin ke suatu tempat karena katanya mereka lagi tersesat guys. Kedengarannya kan kayak anak-anak yang butuh bantuan ya. Dan bicaranya ketiga anak ini itu konon katanya sopan banget guys. Tapi yang aneh, kehadiran mereka itu kayak punya aura yang nggak enak gitu loh guys. Kayak ada rasa merinding-merinding gimana gitu loh di badan Mr. A ini. Tapi Mr. A waktu itu menepis rasa itu. Nah pas Mr. A mulai ngobrol nih sama ketiga anak ini, disitulah horornya dimulai guys. Pada umumnya orang kalau bicara sama orang lain kan lihat matanya kan ya guys. Nah pas Mr. A ini bicara sama mereka ketiga anak ini, kok dilihat-lihat matanya dari yang tadinya normal, lama-lama berubah jadi hitam pekat. Kok jadi hitam semua nih mata mereka? Dilihatnya lagi, Mr. A sambil ngucek-ngucek matanya gini-gini kan.
berharap dia ini salah lihat, tapi sampai berulang kali dia ucak-ucak mata, ternyata bener, dia nggak salah lihat, karena mata anak-anak itu bener-bener hitam legam dari iris sampai bagian putih matanya ini semuanya gelap gulita. Dalam waktu itu Mr. A langsung merinding sebadan-badan karena dia sadar yang diajaknya bicara ini bukan manusia, guys. Wadah nggak beres nih, hantu ini pasti. Dan waktu itu dia langsung masuk rumah dan mengunci pintu dan lari kencang dia ke kamar. Kisah lainnya yang juga nggak kalah terkenal dan paling sering diceritakan yaitu pengalaman seorang pria, guys. Kita sebut saja namanya Brian. Jadi suatu malam Brian ini sedang memarkir mobilnya di sebuah tempat yang sepi kan. Tiba-tiba Brian ini melihat dua anak laki-laki dan satu perempuan mendekat, mengetuk jendela mobilnya. Mereka tuh kayak terlihat kedinginan gitu loh dengan pakaian yang lusuh. Mereka meminta tumpangan, "Pak, tolong kasih kita tumpangan ya." Nah, Brian yang merasa kasihan nih hampir saja mengiyakan. Tapi saat salah satu anak laki-laki itu mengangkat kepalanya, awalnya mereka kan ini agak nunduk gini ya, kemudian perlahan mereka mengangkat kepalanya kayak gini dan menghadap si Brian. Dan ketika mereka menatap Brian nih, terlihat mata anak ini hitam semua, guys. Nggak ada putihnya, hitam semua. Dah waktu itu si Brian langsung lemes, gemeter, mulutnya nggak bisa ngomong. Brian takut setakut-takutnya. Alih-alih mengiyakan permintaan anak itu untuk memberinya tumpangan, justru Brian langsung nutup pintu mobilnya, prak, dan nginjek gas mobil, dan pergilah itu si Brian secepatnya menjauh dari hantu anak-anak itu. Dan pada saat dia udah tancap gas nih, guys, sesekali Brian ini nengok kaca spion mobil buat memastikan apakah anak itu mengejarnya. Untungnya mereka nggak mengejar, guys. Mereka hanya berdiri aja gitu, mematung di tengah jalan sambil melihat mobil Brian yang melaju cepat dengan tatapan yang kosong. Dan Brian mengatakan setelah kejadian itu dia merasa kayak diikuti oleh kesialan gitu loh. Pekerjaannya bermasalah dan dia terus-menerus merasa ketakutan, seolah aura dingin dari mata anak-anak itu masih mengikutinya. Kalau dalam bahasa Jawa si Brian ini sawanan, guys. Fenomena ini tuh menarik banget ya, dan para ahli paranormal atau mereka yang mendalami cerita horor juga punya pandangan tersendiri, guys. Mereka bilang Black Eyed Children itu bukan hantu yang langsung menyerang atau mencekik, tapi sebaliknya, mereka datang dengan cara yang sopan dan terlihat tidak berbahaya. Dan kehadiran dan permintaan mereka yang sopan itu yang jadi pemicu atau pancingan agar kalian ini melakukan sesuatu yang akan membawa konsekuensi buruk. Singkatnya, mereka ini makhluk yang kerjanya ini memancing kalian untuk membuat kesalahan gitu loh, bukan melakukan kejahatan secara langsung. Ada juga yang berteori kalau kisah ini bisa jadi adalah semacam aturan main dari dunia lain, seolah mereka ini nggak bisa sembarangan gitu masuk ke dunia kita, kecuali ada orang yang kasih izin. Nah, orang yang mengizinkan mereka masuk ini sama aja membuka gerbang atau melanggar aturan alam yang sudah ada. Itu akhirnya memicu konsekuensi yang fatal. Intinya, mereka ini bukan sekadar hantu biasa yang muncul dan menakuti, tapi ada semacam sistem di balik kemunculan mereka. Jadi harus pakai persetujuan dari kita gitu. Ini teori ya, tidak tahu benar atau enggaknya. Yang namanya teori kan bisa aja semua berpendapat sesuai pandangannya masing-masing kan ya. Oke, next cerita selanjutnya. Nah, setelah kita bahas urban legend dari Inggris dan Amerika, sekarang kita pindah ke Meksiko ya, guys. Siapa yang nggak kenal sama La Llorona atau yang dijuluki sang wanita menangis? Nah, ini salah satu cerita horor yang melegenda banget, guys, dan udah diceritain turun-temurun di Meksiko. Ini tuh bukan sekedar hantu biasa, tapi arwah yang tersiksa dan terus dihantui rasa penyesalan. Jadi ceritanya ini berawal dari seorang wanita cantik bernama Maria. Maria ini jatuh cinta sama seorang pria kaya, seorang bangsawan. Singkat cerita, akhirnya mereka menikah. Tapi sayang, suaminya ini ternyata nggak setia, guys. Dia sering selingkuh. Dan puncak kemarahan Maria ini terjadi saat suaminya selingkuh di depan matanya sendiri, di depan matanya. Dan sang suami ini malah mengacuhkan gitu loh, guys, mengacuhkan anak-anak mereka. Suaminya selingkuh dan suaminya ini nggak ngereken gitu loh sama istri bahkan anak-anaknya. Pokoknya si laki ini pentingin nafsunya sendiri gitu loh, guys. Dan dalam keadaan kalut dan gelap mata, Maria melakukan hal yang paling mengerikan, guys. Dia menenggelamkan kedua anaknya sendiri di sungai. Maria ini menenggelamkan anaknya sendiri, guys. Ini bukan suaminya yang dihajar, malah anaknya yang ditenggelamkan. Ya mungkin waktu itu Maria ini mengungkapkan kekesalannya pada suaminya gitu ya, guys. Sehingga kalau, mungkin saja kalau aku menenggelamkan anakku ini, suaminya ini merasa menyesal gitu dengan perbuatannya. Mungkin yang ada di pikiran Maria waktu itu gitu, guys. Dan setelah Maria sadar akan perbuatannya itu, penyesalan langsung menghantam Maria, guys. Dia mencari anak-anaknya di sepanjang sungai, tapi sudah terlambat. Akhirnya Maria menyesal, dia hancur dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saat itu juga. Dan sejak saat itu, arwah Maria ini nggak pernah
pernah tenang guys. Konon arwahnya ini terus mencari anak-anaknya yang hilang. Maria yang sekarang dikenal sebagai La Llorona ini bergentayangan di pinggir sungai atau danau, mengenakan gaun putih yang lusuh dan terus-menerus menangis. Nah, suara tangisnya ini yang paling ikonik dan bikin merinding guys. Suaranya ini terdengar sangat memilukan, tapi ada aturan anehnya guys. Ada aturannya juga, iya. Jadi kalau suaranya ini terdengar jauh nih, justru itu artinya La Llorona ini berada dekat dengan kita, dan sebaliknya kalau suaranya ini terdengar dekat, itu berarti dia sedang berada jauh dari kita, gitu katanya guys. Dan konon dia ini akan menarik anak-anak yang berkeliaran di malam hari dan menenggelamkan mereka. Tujuannya yaitu memberikan teman untuk anak-anaknya yang sudah tiada, gitu guys. Nah, salah satu kisah yang paling mengerikan yang sering banget diceritakan adalah pengalaman sekelompok remaja yang sedang berkemah di dekat sebuah danau guys. Jadi malam itu semuanya terasa tenang kan. Tiba-tiba dari kejauhan mereka mendengar suara tangisan yang memilukan. Tangisannya ini terdengar sangat pilu dan jauh gitu loh guys, seolah datang dari balik bukit. Ya, mereka semua berpikir, itu La Llorona jangan-jangan ya. Tapi dia jauh kok, suaranya jauh. Itu katanya guys. Tapi entah kenapa salah satu dari mereka, sebut saja namanya Carlos. Carlos ini merasa gelisah guys. Dan suara tangisan itu semakin lama semakin menjauh, jauh-jauh gitu sampai hampir tak terdengar. Nah, Carlos ini yang merasa nggak enak kan, dia memutuskan untuk kembali ke tenda. Tapi saat dia berbalik, Carlos melihat tepat di balik semak belukar ini, hanya berjarak beberapa meter dari mereka, berdiri sosok wanita dengan gaun putih yang lusuh. Dia nggak menangis, tapi wanita itu hanya terdiam gini menatap mereka. Nah, sementara tangisannya yang memilukan ini masih terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Dan disitulah mereka sadar, karena aturan tentang suara tangisan itu benar. Kalau suaranya terdengar jauh, berarti dia benar-benar lagi ada di dekat kita. Dalam waktu itu mereka langsung lari tanpa menoleh ke belakang dan meninggalkan semua barang kemah mereka. Udah pokoknya lari aja mereka. Mereka yakin itu adalah sosok La Llorona yang muncul untuk menenggelamkan mereka. Nah guys, di Meksiko sendiri kisah La Llorona ini nggak cuma dianggap sebagai cerita horor buat nakut-nakutin. Ini tuh semacam dongeng moral gitu loh yang disisipkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang tua di sana itu sering menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka sebagai peringatan agar anak-anak mereka itu tidak main di sungai. Nah, kisah La Llorona ini juga punya tempat khusus di budaya populer guys. Dia sering muncul di film, serial TV, buku komik, bahkan lagu. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya legenda ini tertanam di masyarakat sana ya. Bukan hanya sekedar cerita hantu, tapi juga bagian dari identitas budaya mereka. Oke guys, setelah kita jalan-jalan ke Meksiko, sekarang kita terbang ke Jepang ya. Jauh banget dari Meksiko ke Jepang gitu ya. Dan kita bakal bahas urban legend yang legendaris banget di sana. Namanya Kuchisake Onna, atau yang dikenal juga sebagai wanita bermulut robek. Nah, gimana tuh bermulut robek? Bermulut robek. Jadi kisah ini berpusat pada arwah seorang wanita cantik yang tragis. Konon di masa lalu ini ada seorang wanita yang kecantikannya ini sangat luar biasa. Sampai suaminya sendiri ini pun jadi sangat cemburu gitu loh. Dan karena kecemburuan yang gelap mata, sang suami ini tega melakukan hal yang paling kejam. Dia merobek mulut istrinya guys, dari telinga ke telinga. Telinga satu ke telinga ini, dia robek gitu sampai ini. Dan pas suaminya merobek ini, dia sambil ngomong, siapa sekarang yang akan menganggapmu cantik, hah? Itu kata suaminya ke siapa Kuchisake Onna ini. Dan sejak saat itu Kuchisake Onna ini meninggal dan arwahnya bergentayangan mencari jawaban atas pertanyaan yang menghantuinya. Kenapa kamu bunuh aku? Gitu loh guys, dalam hatinya Kuchisake Onna ini. Sekarang arwah Kuchisake Onna ini sering terlihat bergentayangan di malam hari. Dia sering terlihat di jalanan yang sepi atau di persimpangan jalan. Dan ciri khasnya Kuchisake ini sangat unik guys. Jadi dia ini selalu memakai mantel panjang dan masker untuk menutupi mulutnya yang robek ini. Mulutnya tadi kan udah gini ya sama suaminya. Kuchisake akan mendekati korbannya dan dengan suara yang lembut dia akan menanyakan pertanyaan yang sama guys. Apakah aku cantik? Gitu guys. Dan konon katanya guys, kalau Kuchisake ini menanyakan itu, kita nggak boleh jawab iya atau enggak. Karena kalau kita jawab, mulut kita bakalan digunting seperti kayak mulutnya dia, dari telinga satu sampai telinga satunya gini. Ada tuh guys salah satu kesaksian yang sering banget diceritakan. Ini adalah kisah seorang pria yang sedang berjalan sendirian di malam hari. Jadi di sebuah jalan yang sepi, si pria ini melihat seorang wanita dengan memakai masker yang sedang berdiri di bawah lampu jalan. Nah, pria itu berpikir itu adalah orang biasa pada umumnya. Sampai akhirnya wanita itu melangkah mendekati pria itu, gitu kan, dan bertanya sama pria itu, apakah aku cantik?
Gitu. Nah, pria itu yang sudah pernah mendengar legendanya Kuchisake ini tahu kalau dia tidak boleh menjawab iya atau tidak. Akhirnya dia pun menjawab ambigu, guys. Kamu lumayan gitu, sambil gemeter gitu loh, guys. Dan jawaban itu membuat Kuchisake Onna ini terdiam sejenak. Gini, tapi tiba-tiba dia tersenyum. Dan senyum itu melebar sampai pria itu bisa melihat robekan di mulutnya yang menganga dari telinga kanan sampai telinga kiri. Kuchisake pun bertanya lagi dengan suara yang lebih dingin. Walaupun seperti ini, gitu guys, walaupun seperti ini, gitu sambil kelihatan nih robekan mulutnya. Walaupun sudah tertutup masker mulutnya, karena dia senyum kan terlihatlah robekan mulutnya guys. Dan pria itu sudah gemeteran guys, gemeter banget dia. Dan dia berusaha tetap tenang dan menjawab, iya, kamu tetap cantik kok. Gitu. Dan pada saat itu juga Kuchisake Onna ini mengeluarkan gunting besar yang berlumuran darah. Dia nggak peduli lagi dengan jawaban. Dia mengejar pria itu tanpa henti. Dan pria itu berlari sekuat tenaga. Dia bisa merasakan hembusan napas dingin Kuchisake Onna ini tepat di belakang lehernya. Untungnya si pria ini berhasil selamat karena tiba-tiba ada mobil yang lewat dan Kuchisake Onna ini lenyap begitu saja. Menurut para ahli guys, cerita ini sebenarnya mencerminkan ketakutan masyarakat Jepang. Salah satunya adalah ketakutan akan standar kecantikan yang terlalu tinggi. Kisah ini menjadi peringatan bahwa obsesi terhadap penampilan bisa membawa petaka. Dan selain itu cerita ini juga menunjukkan ketakutan terhadap bahaya dari orang asing. Mengingatkan kita untuk selalu waspada, bahkan di tempat yang dikenal aman seperti Jepang. Nah, habis dari Jepang, kita balik ke Amerika Serikat ya. Urban Legend ini sangat terkenal banget di sana, yaitu ini kisah tentang Bloody Mary. Kalau di Indonesia ini, kata aku mah ini kayak agak mirip ke Jailangkung ya. Jadi kisah ini tuh udah jadi ritual wajib di acara menginap dan bisa dibilang ini adalah urban legend yang paling beresiko tinggi buat dicoba. Ritualnya simple banget guys, makanya banyak yang berani nyoba. Jadi kalian ini cuma perlu masuk ke kamar mandi, kemudian matikan lampu dan nyalakan satu atau beberapa lilin, lalu lihat ke cermin gitu. Dan setelah itu panggil namanya 3 kali, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary gitu. Dan konon setelah melaksanakan ritual itu, sosok hantu wanita itu akan muncul di dalam cermin dan kalian akan melihat hal-hal yang mengerikan. Beberapa orang yang mengaku pernah melihatnya ini bilang, Bloody Mary ini akan muncul dengan wajah yang penuh darah dan mata yang sangat menyeramkan. Dan dia nggak hanya muncul untuk menakuti, tapi juga untuk melukai. Dia bisa mencakar wajah kalian atau bahkan mencekik sampai metong guys. Ada juga yang percaya Bloody Mary ini punya kekuatan untuk melihat masa depan. Jadi dia ini bisa membisikkan masa depan yang mengerikan atau bahkan mengutuk kalian dengan nasib sial seumur hidup, katanya gitu. Yang bikin kisah ini semakin merinding guys, konon Bloody Mary ini sebenarnya bukan hanya satu sosok. Jadi ada beberapa teori tentang siapa si Bloody Mary ini sebenarnya. Teori yang paling terkenal bilang dia adalah Bloody Mary ini adalah seorang penyihir yang dieksekusi di masa lalu. Dan setelah dibunuh, arwahnya ini nggak tenang dan kini dia mencari korban untuk membalas dendam atas kematiannya. Karena dia ini adalah penyihir, dia punya kekuatan untuk memanipulasi cermin sebagai portal guys. Teori lain menyebutkan bahwa Bloody Mary ini adalah Ratu Mary I dari Inggris yang dikenal sebagai Bloody Mary karena dia memerintahkan eksekusi massal terhadap banyak orang. Namun ada juga teori yang bilang Bloody Mary ini adalah seorang ibu yang meninggal setelah kehilangan anaknya dan kini dia mencari arwah anak-anak lain untuk menemaninya. Terlepas dari semua ceritanya, ada penjelasan ilmiah di balik ritual ini guys. Jadi kalau kalian menatap ke cermin dalam keadaan gelap dan hanya diterangi cahaya lilin, otak kalian ini akan mulai menciptakan halusinasi dan bayangan kalian di cermin ini bisa terlihat berkerut, wajah kalian akan tampak berubah atau bahkan kalian bisa merasa ada orang lain di sana. Dan efek ini disebut ilusi Troxler. Ditambah lagi dengan rasa takut dan sugesti yang kuat dari cerita, gak heran kalau banyak orang merasa bener-bener kayak melihat sosok itu gitu loh guys. Tapi terlepas dari penjelasan ilmiah ini, yang jelas kisah Bloody Mary ini tetap berhasil membuat banyak orang berpikir 2 kali sebelum berani mencoba ritualnya. Oke guys, itu adalah 5 urban legend yang dipercaya sampai saat ini di berbagai negara. Aku nggak menjamin juga ya bener atau enggaknya, aku hanya sharing aja tentang cerita yang sudah melegenda dari mulut ke mulut. Percaya atau enggaknya tergantung pribadi kalian masing-masing ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari aku. Jangan lupa komen di bawah untuk selanjutnya enaknya kita bahas tentang apa ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video horor kita selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.